sinoptik. Iya, Mas. Ya, ketika Tuhan bangkit ya, Tuhan bangkit ya. Saya baca ayatnya ya. Ya. Matius 28, kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kemudian di Markus 16 ayat 1-8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur untuk meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu ke kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu telah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang yang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia akan mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Nah, di kebangkitan Tuhan Yesus ya. Kemudian di Yohanes 20 ayat 1-9. Bahwa Tuhan Yesus telah bangkit ya. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Sebab maka masuklah juga murid yang lain yang dahulu sampai ke kubur itu dan melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ya, Tuhan Yesus telah bangkit. Itu ayatnya masih banyak lagi ya. Lu juga di di Lukas 24 ayat 1-12. Bukti Tuhan Yesus Kristus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi keempat Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat bahwa Tuhan Yesus Kristus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, buka mute-nya. Jadi kakak menganggap Tuhan Yesus itu adalah Allah karena beliau bangkit dalam kematiannya, sama karena beliau bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan penyakit. Oke, jadi saya tidak pernah menganggap Yesus Tuhan ya. Kalau menganggap artinya belum tentu Tuhan gitu ya. Tapi saya percaya sekali apa yang telah ditulis para nabi dan para rasul yang di dalam Alkitab ini. Ini adalah kesaksian para nabi dan para rasul yang telah melihat Tuhan Yesus. Ketika Tuhan menyatakan diri, dia memberikan kuasa kepada nabi-nabi dan rasulnya. Dia juga membuktikan dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ketika saya baca, saya percaya. Jadi saya bukan seperti Rasul Thomas ya. Rasul Thomas ini kan melihat itu penyaliban Tuhan Yesus. Nah, murid-murid yang lain telah memberitahukan kepada Thomas ya di Yohanes 20, "Kami telah melihat Tuhan, dia telah bangkit." Nah, datanglah Thomas. "Ah, masa sih?" katanya gitu kan. Istilah bahasa gaulnya sekarang. "Kalau aku belum lihat tangannya yang terpaku dan lambungnya yang ditikam, ya, bekas lambungnya yang ditikam, sekali-kali aku tidak percaya." Jadi Rasul Thomas ini harus melihat dulu baru percaya. Nah, ketika Rasul Thomas dan murid-murid yang lain, rasul-rasul yang lain ada di sebuah rumah terkunci, tiba-tiba Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Tuhan menyatakan ya di Yohanes 20 ayat 24-29. "Salam damai sejahtera." Lalu langsung dia bilang sama Rasul Thomas, "Thomas, lihatlah tanganku, lihatlah lambungku, dan jangan kamu tidak percaya lagi." Langsung apa kata Thomas? "Ya Tuhanku dan Allahku."
Jadi dia memanggil Yesus Kristus itu Tuhan dan Allah. Apa jawab Tuhan Yesus? Karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, sayalah itu yang tidak melihat Tuhan Yesus secara kasat mata. Tidak harus kulihat tangannya secara seperti Thomas ya, tapi saya percaya apa yang sudah disampaikan para rasul dan para nabi, dan saya berbahagia. Nah, jadi kami percaya Yesus itu Tuhan dan Allah karena ini kesaksian yang nyata oleh para nabi dan para rasul. Kak, halo Kak. Ya. Jadi, tapi waktu itu aku pernah lihat kakak sama Bang Jack bahwasanya mengatakan Yesus itu mengatakan bahwasanya iya, ini aku anak Allah gitu. Iya, ketika Tuhan menyatakan dia adalah anak Allah, sang Mesias yang datang di atas awan-awan, yang dia adalah satu dengan Bapa, dialah pemberi hidup kekal. Ya, dengar dulu. Maksud anak Allah itu apa? Anak Allah itu maksudnya adalah Allah itu sendiri yang datang ke dunia. Jadi maksudnya ada dua gitu, ada Allah, ada Yesus gitu. Dan Yesus adalah anaknya. Bukan berarti Allah itu beranak. Tapi ketika Tuhan Yesus yang adalah Allah itu datang ke dunia menjadi daging, lalu dia disebut anak Allah. Artinya Allah itu sendiri yang datang. Dia adalah Allah itu. Ketika dia datang menjadi manusia disebut anak Allah karena Allah yang datang, cantik. Tapi kenapa kenapa Yesus nggak langsung mengatakan bahwa pas ketika beliau datang bahwasanya iya ini aku adalah Tuhan, tapi dengan kata-kata iya aku adalah anak Allah. Kayak gitu. Tuhan sudah sering menyatakan dia adalah Tuhan, yaitu di Yohanes 13:13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Memang tepat katamu itu, akulah guru dan Tuhan. Juga ya, di Lukas 8 ayat 39, Tuhan menyatakan dia adalah Allah. Kemudian